Akibat perang berkepanjangan di Eropa Timur, perusahaan bisnis energi di Indonesia mengalami penurunan laba yang menyebabkan harga minyak melambung tinggi. Oleh karena itu, ketahanan energi dianggap penting karena energi merupakan komponen penting dalam produksi barang dan jasa. Segala bentuk gangguan yang dapat menghambat ketersediaan pasokan energi dalam bentuk bahan bakar primer atau BBM, gas dan batu bara maupun kelistrikan dapat menurunkan produktivitas ekonomi suatu wilayah. Dan jika gangguan sampai pada tingkat nasional, dapat membuat target pertumbuhan ekonomi meleset dari yang ditetapkan. Eskalasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina juga menimbulkan risiko tersendiri bagi Indonesia. Dampaknya tidak hanya berpengaruh di sisi politik, tetapi juga ekonomi. Para pelaku usaha pun harus mencermati situasi ini untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi, dunia usaha secara umum dan bisnis perusahaan utama di sektor tinggi. Dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau yang disebut dengan Kadin Indonesia, Arsyad Rashid mengatakan situasi ini juga memberikan implikasi positif di mana kenaikan harga energi dan komoditas pangan global akan berpotensi meningkatkan pendapatan ekspor bagi Indonesia. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, inflasi global akan menghambat laju pemulihan ekonomi. Jika konflik Rusia dan Ukraina tidak segera selesai, akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang baru mulai pulih. Dan di sini kami memiliki dua acuan untuk membantu menyelesaikan persoalan perusahaan bisnis energi yang terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan kenaikan harga minyak dan bahan bakar subsidi pemerintah yang akhirnya menjadi pilihan masyarakat dan memberatkan pelaku bisnis karena mengalami penurunan laba perusahaan dan harus merumahkan 30% pegawainya agar tetap bisa beroperasi. Yang pertama ada strategi kebijakan pemerintah. Secara bertahap, penggunaan energi harus dialihkan pada sektor yang lebih produktif untuk mendorong investasi dan ekspor. Investasi yang masuk diharapkan dapat membuka banyak lapangan kerja baru yang akan berkontribusi mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pemerintah memberlakukan batasan atas harga energi pada level tertentu, terutama pangan dan energi. Yang ketiga, kebijakan pendukung yang mengarah kepada pengembangan infrastruktur, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir, kesiapan transformasi digital dan inovasi untuk masa depan juga sangat diperlukan dalam jangka pendek untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Salah satu kebijakan pemerintah yang berhasil mengkoordinasi masyarakat dalam menghadapi pandemi saat ini pun mampu melonggarkan APBN melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau upaya yang sudah dilakukan sejak 2012 seperti program potong 10%. Dengan upaya ini diusahakan dapat menjadi salah satu contoh selanjutnya bagi pemerintah untuk dapat mengelola harga barang-barang pokok, kelangkaan bahan bakar agar tidak terjadi kenaikan yang melambung, bahkan terjadi inflasi bagi pelaku ekonomi. Kebijakan pemerintah diperlukan dengan baik oleh pelaku ekonomi atau konsumen dan produsen, sehingga ketersediaan energi berada pada tingkat keseimbangan sesuai dengan kebutuhan konsumsi di dalam perekonomian. Untuk strategi selanjutnya, ada upaya pelaku industri bisnis energi di Indonesia. Yang pertama, pengelolaan energi. Pengelolaan energi perlu dilakukan dan dievaluasi oleh perusahaan dengan tujuan penghematan sumber daya dan penghematan biaya. Yang kedua, memanfaatkan energi baru terbarukan. Dalam upaya ini, menciptakan lapangan kerja baru yang didukung oleh kebijakan komprehensif dari berbagai pihak dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan para pekerja di sektor energi hijau. Yang ketiga, memanfaatkan energi terbaru untuk perusahaan.
Dalam upaya ini, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi seperti memanfaatkan media promosi produk atau jasa, atau membangun dan menjaga relasi bisnis. Yang keempat, membuat fasilitas pendukung lainnya, seperti memperluas area, tempat yang bersih serta nyaman, dan juga penjualan energi yang pokok seperti gas, air, dan nitrogen. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan pelaku bisnis lainnya. Pemanfaatan infrastruktur dan fasilitas yang dapat menunjang pendapatan perusahaan, yaitu bekerja sama dengan retail atau yang disebut restoran, toko obat, toko pakaian, dan lainnya.